وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab Adabul Mufrad, ensiklopedia hadis tentang akhlak atau adab, karya dari Al-Imam Al-Bukhari. Kita sampai di bab 42. Bab alu salasu akhwatin. Salasa akhwatin. Keutamaan memelihara 3 orang saudara perempuan. Jadi ini masih tentang kewajiban laki-laki, ya. Jadi sebagai laki-laki jangan cuman mikirin anak istri. Di awal-awal bab kita disuruh mikirkan orang tua. Kita diperintahkan untuk mikirkan orang tua. Kemudian setelah orang tua kita disuruh mikirkan anak perempuan. Mikir di sini maksudnya nggak cuma dipikir tok, tapi dicek kebutuhannya apa, ya, dikontrol, dipantau. Oh, saya kan orang miskin, saya nggak sanggup untuk ngurusin saudara-saudara perempuan saya. Dipantau dulu, paling nggak kelihatan. Keluarga anak saudara perempuan saya lebih kaya, ya dilihat dulu. Gitu. Nggak apa-apa dilihat. Barangkali andil kita, misal rumahnya bocor, ternyata walaupun dia kaya, dia nggak kesusahan nyari tukang untuk pasang genteng, kita bisanya itu, ya itu nggak apa-apa. Atau dengan kita mantau, kita tahu misal dia karena perempuan atau mungkin suaminya nggak bisa benerin listrik, ternyata kita bisa benerin lampunya yang mati, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Atau misal karena saking kayanya dia kalau malam terancam banyak maling gitu kan, kita jaga dia kalau malam juga nggak apa-apa. Ya, jadi konteksnya itu nggak cuma soal memberikan sesuatu, tapi lebih kepada semua hal baik yang bisa dilakukan. Dan sebagai laki-laki nggak usah merasa aku orang miskin, saudara perempuanku lebih kaya, nggak usah seperti itu. Dan sebagai perempuan juga jangan pernah menganggap rendah saudara laki-lakinya, walaupun secara status sosial dan seterusnya lebih rendah. Ya, mereka adalah pengganti orang tua kita, dalam hal ini bapak, ketika sudah nggak ada. Yang menjadi wali dari seorang perempuan, apakah lebih tua atau lebih muda, adalah kembali kepada saudara laki-lakinya. Ya. Apalagi kalau paman-pamannya nggak ada, apalagi kalau kakeknya nggak ada, mau nggak mau harus nyari saudara laki-laki. Ya, maka ini pendahuluan ini perlu difahami bahwasanya saudara laki-laki itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga, baik kecil maupun besar. Dan kita sebagai orang tua juga harus kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya keberadaan anak laki-laki ini juga merupakan satu hal yang penting. Ya, kalau di Jawa itu anak terakhir yang dijadikan tumpuan orang tua. Ini agak kurang pas ya, apalagi anak terakhirnya ini perempuan. Yang benar adalah harus anak laki-laki. Dan sebagai anak laki-laki juga harus paham kalau orang tua adalah tanggung jawab yang bersangkutan. Ya. Maka saya sangat naruh hormat kepada anak laki-laki yang pertama atau yang paling tua, yang kemudian tahu hak dan kewajiban ini, kemudian ngurusin adik-adiknya, ngurusin orang tuanya ketika kemudian sudah tua. Ini laki-laki hebat. Jadi laki-laki hebat itu ya seperti itu gitu ya. Bukan laki-laki yang kemudian banyak tatonya, kemudian laki-laki yang kelihatan garang, bukan. Tapi laki-laki yang memikul semua tanggung jawab yang memang harus dipikul oleh seorang laki-laki. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunu li ahadin salasa banatin, tidaklah terdapat kepada seseorang 3 orang anak perempuan, au salasa
akhawatin atau 3 orang saudara perempuan, baik adik maupun kakak, wa yasinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Kemudian ini anak laki-laki atau saudara laki-laki ini berbuat baik, baik kepada anak gadisnya yang perempuan atau kepada 3 saudaranya yang perempuan, maka itu bisa menjadi sebab dia masuk surga. Ya, maka illa dakhalal jannah, pasti Allah akan masukkan surga. Jadi kalau membaca hadis kayak gini, jangan cuman dijadikan sebab bahwasanya masuk surganya karena berbuat baik pada saudara perempuan atau anak perempuan ya. Tapi kita harus langsung refleks bahwasanya ya kita juga harus punya syarat, kita harus bertauhid gitu. Kita harus sholat juga. Gitu. Orangnya baik tuh sama saudara perempuan, baik sama anak perempuannya, tapi nggak pernah sholat gitu. Ini masalah. Ya. Karena kebaikan seseorang dikatakan dalam satu hadis, ya, ketika sholatnya baik maka amalnya baru dianggap baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula soal tauhid gitu kan. Ketika seorang ini melanggar tauhid, dia berbuat kemusyrikan, maka ya menghapus semua amal baiknya. Maka kebaikan-kebaikan yang mengantar kepada surga ini selalu dipersyaratkan adalah tauhid dan mendirikan sholat. Ya. Rukun-rukun Islam itu loh, itu dipenuhi kalau memang itu menjadi kewajiban yang sifatnya fardu ain, wajib pada setiap orang, berarti termasuk puasa Ramadan. Jangan sampai kemudian udah baik sama orang tapi nggak puasa, nggak mau puasa, nggak ada halangan dia untuk tidak puasa tapi dia nggak mau puasa, sehat, masih muda, kok nggak puasa, males, nggak bisa ngerokok, jadi nggak boleh ya. Jadi kebaikan kepada manusia juga harus linier dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang harus tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melaksanakan ibadah yang memang sudah diperintahkan dan apalagi itu diwajibkan secara fardu ain.